Siapa yang tak kenal dengan Elvina Irawati? Bagi para petani kakao yang ada di seluruh Indonesia, tentu tak asing dengan nama tersebut. Ya, jadi seperti diketahui, saya itu adalah caleg DPR RI dari Partai Hanura, Dapil Sulsel 3 nomor urut 3. Hari ini saya mengadakan kegiatan sosialisasi dengan kegiatan penyerahan benih kakao dan kopi untuk petani di sini, kemudian penyerahan kartu kader penggerak Hanura atau kartu asuransi, dan yang ketiga pemberian sembako. Tujuan daripada saya menyerahkan terutama ya penyerahan benih kakao dan kopi atau bibit kakao dan kopi ini adalah bagian dari komitmen saya, karena saya ingin memperjuangkan kelanjutan pengembangan kakao dan kopi ini Pak di Indonesia, khususnya di Dapil 3. Karena seperti kita ketahui, luas areal kakao di Indonesia itu 1,7 juta hektar sekarang ini, dan tersentuh program-program pemerintah baru 25%. Dengan demikian masih banyak sekali, kurang lebih 75% yang bisa kita kembangkan, kita garap dan sebagainya. Begitu juga kopi di Indonesia 1,2 juta hektar juga belum banyak tersentuh program pemerintah. Karena itu saya ingin, saya terpilih menjadi anggota DPR RI, saya ingin memperjuangkan kelanjutan dari pengembangan kakao, kopi, dan tanaman perkebunan lainnya atau tanaman pertanian lainnya sesuai potensi dapil yang ada di Sulsel 3 ini. Koordinator Bidang Teknis Gernas Kakao 2009 sampai 2011 ini mengunjungi Kabupaten Pindrang selama 2 hari. Selain memberikan bibit kakao dan kopi, Elvina juga berbagi kepada para petani kakao dan kopi tentang tata cara merawat tanaman kakao dan kopi agar hasilnya bisa membanggakan. Jadi kartu asuransi ini adalah kartu yang diberikan kepada masyarakat Indonesia yang mau berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan Partai Hanura. Tentu yang terdekat adalah dalam rangka pemilihan anggota legislatif. Nah, kenapa menurut saya kartu asuransi ini sangat pas untuk di dapil saya? Karena lokasinya, lokasi konstituen saya kebanyakan di pelosok Pak, melewati sungai, naik gunung dan sebagainya, sehingga resiko kecelakaan ketika mereka melakukan pekerjaannya, ketika penyuluh lapangan mendampingi petani-petani di wilayah-wilayah itu, mereka sudah terlindungi dengan kartu asuransi ini. Karena preminya ini gratis, kalau dia meninggal dunia karena kecelakaan diberikan 9 juta, dan kalau dia meninggal karena sakit diberikan 1 juta. Syaratnya mudah sekali, hanya mengumpulkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Jelas harus sudah tertransfer sebagai daftar pemilih tetap. Dan visi misi saya Pak, ingin mesejahterakan petani, di mana kalau kita tahu negara Indonesia adalah negara agraris dengan sumber daya alam yang begitu besar, dengan potensi sumber daya manusia yang juga begitu besar, sehingga bukan tidak mungkin kita akan jadi negara pengekspor produk-produk pertanian, bukan sebagai pengimpor produk-produk pertanian. Dan saya, orientasi saya adalah memberikan kail Pak, bukan memberikan ikan. Jadi istilahnya kail oriented dan bukan ikan oriented. Kalau kita nanti bisa meningkatkan produk-produk ekspor kita, tentu secara otomatis lapangan kerja juga meningkat Pak. Dan sebagai wakil rakyat, saya pikir kita harus what to do, kita harus tahu apa yang mau kita kerjakan ketika kita nanti duduk sebagai wakil rakyat.